Berjumpa lagi dalam mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kinematika gerak lurus. Apa itu kinematika gerak lurus? Kinematika yang khusus mempelajari gerak lurus. Dan apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Sebelum kita melanjutkan materi mengenai kinematika gerak lurus, kita akan mereview kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Besaran fisika pada gerak lurus ada yang namanya jarak dan ada yang namanya perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh sebuah benda bergerak, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda yang bergerak, yaitu perubahan antara kedudukan akhir dan awal. Misal, jika kita menendang sebuah bola, mana yang dinamakan jarak dan mana yang dinamakan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang dia tempuhnya, sedangkan perpindahan adalah posisi akhir dan posisi awal. Lalu ada yang namanya kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan waktu per satuan waktu tempuh. Jadi jarak dan kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan dan kecepatan adalah besaran vektor. Menu kita hari ini adalah percepatan, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan beberapa contoh soal. Percepatan adalah perubahan kecepatan dan atau arah dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Benda dipercepat jika vektor percepatan searah dengan vektor kecepatan, dan benda diperlambat jika vektor percepatan berlawanan arah dengan vektor kecepatan. Lalu, apa itu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat? Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu, atau simbolnya A sama dengan delta V per delta T. A berarti kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Lalu, apa itu percepatan sesaat? Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat, dengan delta T sangat kecil. Lalu jika dirumuskan secara matematis adalah limit delta T mendekati 0, delta V per delta T. Perhatikan gerak titik merah berikut ini. Saat titik merah bergerak dari A ke B, geraknya dipercepat. Terlihat dari vektor kecepatan dan percepatan searah. Saat titik merah bergerak dari B ke C, geraknya diperlambat. Terlihat dari vektor kecepatan dan percepatan yang berlawanan. A ke B dipercepat, apa itu gerak lurus beraturan? Perhatikan gerak kucing berikut ini. Bagaimana jarak atau posisi yang ditempuh oleh kucing setiap satuan waktu? Lalu bagaimana kecepatan yang dialami oleh kucing tiap waktu? Dan bagaimana percepatan yang dialami oleh kucing setiap waktu? Amati gerak titik biru. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Yang ini adalah posisi terhadap waktu, yang ini adalah kecepatan terhadap waktu, dan ini adalah percepatan terhadap waktu. Titik biru bergerak dari kiri ke kanan. Jarak yang ditempuh tiap detiknya sama, karena terlihat dari
jarak ini. Lalu kecepatannya tetap, terlihat dari grafiknya, setiap detik dia kecepatannya adalah 10. Lalu percepatannya 0. Amati gerak titik biru. Nah, jika tadi titik birunya bergerak dari kiri ke kanan, yang ini bergerak dari kanan ke kiri. Kenapa ya posisinya pada grafik ini adalah menunjukkan negatif? Karena dia bergerak dari kanan ke kiri. Lalu jarak yang ditempuh tiap detiknya sama, dan kecepatannya tetap negatif 10. Kenapa negatif 10? Karena dia bergerak dari kanan ke kiri. Lalu percepatannya tetap sama dengan 0. Nah, dari video tadi, ciri gerak lurus beraturan adalah 1. Jarak yang ditempuh sama dalam selang waktu yang sama, sehingga grafiknya seperti ini. Kecepatannya konstan alias tetap alias tidak berubah, sehingga grafiknya seperti ini. Karena kecepatannya konstan atau tidak berubah, maka percepatannya 0. Itu adalah ciri GLB. Amati gerak kedua mobil berikut ini. Di sini ada mobil berwarna merah dan mobil berwarna biru. Mobil biru pada waktu 0 detik berada di posisi 20. Nah, pada saat sebelum bergerak, mobil biru berada di posisi 20. 4 detik kemudian, mobil merah yang berada di posisi 0 menyusul mobil biru. Terlihat pada grafiknya, mobil biru baru bergerak pada saat 4 detik. Kedua mobil bertemu pada detik ke-7, terlihat dari grafik, di posisi 60. 7 detik, posisi 60. Amati gerak kedua mobil berikut ini. Kecepatan mobil biru 5 meter per sekon. Ya, 4, 5. Lalu kecepatan mobil merah adalah 20 meter per sekon. Ini. Meskipun mobil biru bergerak lebih awal, mobil merah memiliki kecepatan lebih besar dari mobil biru, sehingga mobil merah dapat menyusul mobil biru. Rumus gerak lurus beraturan. Misal, kita mempunyai kecepatan mobil 2 meter per sekon. Berarti 1 sekon mobil tersebut menempuh jarak 2 meter. Artinya kecepatan mobil 2 meter per sekon itu berarti setiap 1 sekon mobil menempuh jarak 2 meter. Lalu berapakah jarak yang ditempuh setelah 3 sekon? Pada detik pertama, dia menempuh jarak 2 meter. Pada detik kedua, dia menempuh jarak lagi sebanyak 2 meter. Pada detik ketiga, dia menempuh lagi jarak sebanyak 2 meter. Sehingga jarak yang ditempuh setelah 3 sekon adalah 6 meter. Bisa dirumuskan secara matematis, yaitu S sama dengan V dikali T. S adalah jarak, V adalah kecepatan atau kelajuan, T adalah waktu. Contoh soal. Gerak sebuah benda yang melakukan GLB diwakili oleh grafik S terhadap T di bawah. Berdasarkan grafik tersebut, hitunglah jarak yang ditempuh oleh benda itu dalam waktu 2 sekon. Yang pertama, kita akan menjawab soal ini dengan cara berikut. Diketahui. Kecepatan benda bisa diketahui dari grafik. Saat T-nya 0 sekon, posisinya berada pada 2 meter. Pada saat T1 sekon, posisinya berada pada 6. Sehingga kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu tempuh, maka 6 dikurang 2
dibagi 1 dikurang 0, sehingga didapatkanlah kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Posisi awal bendanya adalah 2 meter, terlihat dari grafik. Saat T-nya adalah 0 sekon, posisinya sudah berada pada 2 meter. Ditanyakannya, jarak saat 2 sekon. Tadi rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Karena di grafik ini, pada saat 0 detik dia sudah berada pada posisi 2 meter, maka rumus ini akan kita tambahkan dengan posisi awal. Kita masukkan angkanya, lalu didapatkanlah jaraknya adalah 10 meter. Bagaimana dengan cara yang kedua? Ditanyakannya tetap, yaitu S saat T sama dengan 2 sekon. Ini grafiknya. Saat T 2 sekon. Jawab. Ini ya grafiknya setelah kita arsir. Lalu seperti ini. Bentuk ini seperti luas trapesium yang memiliki rumus setengah kali sisi yang berhadapan, A ditambah B dikali tinggi. Setengah kali 2, dari mana 2 A-nya ini nih? Ini A, 2 dikurangin 0 berarti 2. Dari mana B-nya 8? B-nya 8 berarti awalnya dia 2 ke 10, berarti selisihnya adalah 8. Tingginya 2, dari sini ya, 0 dan 2. Maka didapatkanlah L-nya sama-sama 10 meter. Berarti jarak yang ditempuh dalam waktu 2 sekon itu bisa kita cari dengan cara melihat luas arsiran, yaitu 10 meter. Contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah mobil A dan B bergerak dengan arah berlawanan masing-masing dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Hitung kapan dan di mana mobil A berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 210 meter per sekon. Diketahui kecepatan mobil A adalah 20 meter per sekon, kecepatan mobil B adalah 10 meter per sekon, dan jarak kedua mobil adalah 210 meter. Ditanyakan waktu mobil A berpapasan dan jarak mobil A saat berpapasan. Jawab. S sama dengan V kali T. Jarak kedua mobilnya berarti karena ada dua mobil, berarti yang A ditambah yang B. Kita masukkan angkanya. Maka didapatkanlah waktu berpapasannya adalah 7 sekon. Lalu kita akan mencari jarak mobil A saat berpapasan. Kita masukkan angkanya 20 dari yang diketahui dikali 7 yang sudah kita dapatkan, sehingga jaraknya adalah 140 meter. Nah, silakan kerjakan soal berikut ini. Di sini ada grafik V terhadap T. Lalu hitunglah berapakah jarak yang ditempuh benda dari T3 sekon hingga T7 sekon. Berarti T3 sekon dan T7 sekon. Cari dengan cara yang pertama dan cara yang kedua. Lalu, apa itu gerak lurus berubah beraturan? Coba kamu perhatikan seseorang bersepeda di perbukitan. Apakah kecepatan setiap detiknya sama? Apabila sedang menaiki bukit, bagaimanakah kecepatannya? Lalu, apabila sedang menuruni bukit, bagaimanakah kecepatannya? Tentunya, saat menaiki dan menuruni bukit, kecepatannya akan berubah. Sehingga, kecepatannya akan berubah setiap detiknya, bisa dipercepat dan bisa diperlambat. Itu contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Amati gerak titik biru berikut ini. Gerak benda dari arah kiri ke kanan. Jarak yang ditempuh tiap detik semakin bertambah. Kecepatan bertambah setiap detik, maka disebutnya GLBB dipercepat. Ini ya, kecepatan bertambah tiap detik.
percepatannya tidak nol. Lalu amati gerak titik biru berikut ini. Gerak benda dari arah kanan ke kiri terlihat dari grafiknya menunjukkan posisi negatif, kecepatan negatif, dan percepatannya negatif. Jarak yang ditempuh tiap detik semakin bertambah, kecepatan bertambah tiap detik, maka disebut GLBB dipercepat. Amati gerak titik biru. Gerak benda dari arah kiri ke kanan, jarak yang ditempuh tiap detik semakin berkurang, terlihat dari titik-titiknya. Semakin ke kanan, dia semakin rapat titik-titiknya, sehingga bisa kita sebutkan jarak yang ditempuh tiap detik semakin berkurang. Kecepatan berkurang tiap detik, sehingga disebut yang namanya GLBB diperlambat. Amati gerak titik biru. Gerak benda dari arah kanan ke kiri, jarak yang ditempuh tiap detik semakin berkurang. Kecepatan berkurang setiap detik. Disebutnya GLBB diperlambat. Jadi, apa sih ciri gerak lurus berubah beraturan? Jarak yang ditempuh berubah beraturan setiap detik, sehingga grafiknya seperti ini, eksponensial. Lalu bagaimana kecepatannya? Kecepatan benda berubah beraturan. GLBB dipercepat berarti kecepatan semakin bertambah. GLBB diperlambat berarti kecepatan semakin berkurang. Sehingga grafiknya seperti ini. Ini untuk GLBB dipercepat, ini untuk GLBB diperlambat. Lalu bagaimanakah percepatannya? Karena kecepatannya berubah, maka percepatannya tidak sama dengan nol. Rumus gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama ada Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Ada S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Vt berarti kecepatan akhir, V0 berarti kecepatan awal, A berarti percepatan, S berarti jarak, dan T berarti waktu atau sekon. Contoh soal. Mobil yang bergerak lurus dengan kecepatan 6 meter per sekon berubah menjadi 12 meter per sekon. Bila mobil itu mengalami percepatan tetap, berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 5 sekon? Diketahui kecepatan akhir adalah 12 meter per sekon, kecepatan awal adalah 6 meter per sekon, dan waktu adalah 5 sekon. Ditanyakan adalah jarak yang ditempuh setelah 5 sekon. Jawab. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mencari percepatannya dengan rumus Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Lalu kita substitusi angkanya. 12 sama dengan 6 ditambah A kali 5. 6-nya kita pindahkan ruas, 12 kurangi 6 sama dengan 5A. Lalu didapatkanlah 12 dikurangi 6 adalah 6 sama dengan 5A. Maka A adalah 6 dibagi 5, sehingga percepatannya kita dapatkan 1,2 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Lalu kita cari jarak yang ditempuh setelah 5 sekon. Dengan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S, kita substitusi angkanya. 12 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 2 dikali 1,2 sekon. 12 kuadrat 144, 6 kuadrat 36, 2 dikali 1,2 adalah 2,4. 36-nya kita pindahkan ruas, sehingga didapatkan 108 sama dengan 2,4 S. S berarti 108 dibagi 2,4, yaitu 45 meter. Lalu kalian kerjakan soal ini. Sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Jika benda bergerak dari keadaan diam, maka kecepatan akhir dan jarak pada T sama dengan 6 sekon adalah. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.